Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 17 Mei 2021, adalah Senin Pekan ke-7 Paskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 30. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hidup sebagai pengikut Kristus itu seharusnya hidup yang dipenuhi dengan sukacita, dengan kegembiraan. Bukan karena segalanya berlangsung aman dan damai, bukan karena segalanya enak, bukan karena kita sebagai pengikut Kristus tidak akan lagi menemui kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan dalam hidup. Tetapi karena sang sumber sukacita itu ada bersama-sama dengan kita dan menguatkan kita. Itu yang mesti menjadi keyakinan iman. Tetapi banyak kali kita berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak dari kita atau hampir semua dari kita, kalau menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, pergumulan, kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan dalam hidup, ada kesedihan di sana, ada perasaan terbebani, maka senyum pun sulit. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena derita, masalah, dan pergumulan itu lama-kelamaan membuat orang kemudian kehilangan keyakinan akan Tuhan yang menyertai. Mengapa sampai kehilangan keyakinan akan Tuhan menyertai? Banyak renungan, banyak khotbah berbicara tentang Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang memperhatikan. Tapi kemudian yang terjadi ketika ada masalah dan pergumulan, orang mengalami bahwa ia sendirian. Orang mengalami bahwa dia merasa Tuhan tidak membantu dia. Dia merasa bahwa khotbah-khotbah tentang Tuhan yang hadir itu nyatanya tidak pernah kemudian menjadi pengalaman nyata. Dan itu semua terjadi karena apa? Semua terjadi karena kita lupa bahwa Tuhan hadir melalui kita untuk orang yang menghadapi tantangan dan pergumulan.
Tuhan menguatkan dia menjadi sumber sukacita melalui kita sesamanya. Dan peran itu sering kita lupa untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan yang penuh kesulitan, masing-masing orang berpikir tentang keselamatannya sendiri. Lalu kemudian mengabaikan orang-orang lain, sesama saudaranya yang jauh lebih sulit, yang jauh lebih banyak menanggung beban dan kesulitan. Atas salah satu cara, sikap kita yang tidak mau peduli, sikap kita yang tidak mau memperhatikan, turut memperlemah iman saudara-saudara kita ketika mereka menghadapi tantangan dan merasa bahwa Tuhan tidak menolong. Tuhan menolong mereka melalui kita. Yang paling lemah itu dikuatkan oleh Tuhan melalui yang lebih kuat. Yang paling terbebani dalam kehidupan merasakan kehadiran Tuhan sebagai sumber sukacita ketika saudara-saudaranya yang punya kekuatan lebih mau mengulurkan tangan untuk membantu. Hari ini kita mendengarkan Yesus mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Tapi kuatkanlah hatimu itu hanya akan menjadi kenyataan kalau dia tahu bahwa Tuhan bekerja melalui begitu banyak orang yang membantu dia ketika dia sedang berada dalam kesulitan. Orang akan merasa bahwa dia dikuatkan oleh Tuhan ketika Tuhan melalui kita mau mengulurkan tangan untuk membantu. Mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan kehadiran Tuhan yang membawa sukacita dan damai bagi saudara-saudara kita yang sedang terbebani, supaya mereka tetap ada sukacita, ada kegembiraan sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.